lovely students, welcome back to my class. Are you ready? Nah, elemen yang mau kita kembangkan kali ini adalah menulis dan mempresentasikan pada pelajaran bahasa Inggris kelas 7 fase D. Dan sekarang tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menulis komunikasi, ide-ide, dan pengalaman mereka melalui paragraf sederhana dan terstruktur ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk procedure text. Kedua, peserta didik diharapkan mampu menulis penggunaan kosakata yang spesifik dan struktur dalam kalimat sederhana ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk procedure text. Ketiga, peserta didik diharapkan mampu menulis pembuatan dan penyajian teks informasi ke dalam bentuk teks procedure text. Hai, malam students, how are you? Sekarang jumpa lagi dengan Ibu tentang materi kita kali ini adalah procedure text atau teks prosedur. Procedure text is used to explain how to use, to make or to do something, ataupun prosedur teks digunakan untuk menjelaskan bagaimana cara membuat, melakukan, atau menggunakan sesuatu. Mungkin anak-anak ibu sering menonton video tutorial di YouTube, Facebook, WA, Instagram, atau media sosial lainnya. Dan video-video tutorial itu misalnya bagaimana cara memasak donat, bagaimana cara memperbaiki sepeda yang bocor, bagaimana cara membuat kue bolu, bagaimana cara memasak mie gomak, dan masih banyak lagi. Jika itu nanti kita tuliskan ke dalam bentuk teks, maka itu disebut dengan teks prosedur atau procedure text. Tentu anak-anak ibu semua sudah pernah melakukan atau membuat ataupun menggunakan sesuatu. Nah, sekarang akan kita bahas dalam materi kita kali ini di procedure text. Check it out. Oke, my lovely students, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi di awal bahwa teks prosedur atau procedure text itu memiliki 3 struktur pada umumnya. Yang pertama yaitu goals, berupa judul atau pengantar tujuan dari teks tersebut. Kemudian yang kedua itu termasuk dalam bagian materials atau alat yang kita pakai untuk melakukan atau membuat sesuatu, ataupun bisa dibarengi dengan ingredients atau bahan yang kita pakai untuk melakukan atau membuat sesuatu. Yang terakhir strukturnya adalah berupa steps atau langkah-langkah yang berurutan, di mana nanti di langkah-langkah tersebut kita harus membuat conjunctions mulai dari tahap yang pertama sampai finally akhirnya. Dan langkah-langkah atau step yang kita buat itu harus secara berurutan. Dan pada kalimat langkah-langkah tersebut kita harus menggunakan verb atau kata kerja. Prosedur atau procedure text. Procedure text is used to explain how to make, to do, and to use something. Teks prosedur digunakan untuk menjelaskan bagaimana cara membuat, melakukan, atau menggunakan sesuatu. Untuk lebih mudah memahami teks prosedur, sekarang perhatikan ciri-ciri umum dari teks prosedur yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, teks prosedur itu menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Biasanya kalimat perintah itu dimulai dengan verb atau kata kerja, dan pada teks prosedur itu ada pada bagian steps ataupun langkah-langkah. Contoh, mix the sugar with the butter, campurkan gula dengan mentega. Peel the carrot and potato, kupaslah wortel dan kentang. Berikutnya, turn on the stove, nyalakan kompor. Cut the vegetables into small pieces, potonglah sayuran dalam potongan kecil. Put in the water into the pan, masukkan air ke dalam wajan. Stir the salt into the fried rice or seasoning, aduklah garam ke dalam nasi goreng untuk membumbui. Maka kata yang berwarna merah tersebut adalah kata kerja.
Kemudian, ciri umum dari teks prosedur adalah terdapat panduan yang harus dilakukan. Tidak boleh melakukan langkah-langkah yang dibuat secara acak. Jadi, kegiatan yang dilakukan itu harus berurutan sesuai langkah-langkah yang sudah ditentukan. Tujuannya adalah supaya hasil nanti yang kita buat itu sesuai dengan yang diharapkan dan membuat sebuah hasil yang maksimal. Adapun ciri umum dari procedure teks berikutnya adalah menggunakan conjunctions atau kata sambung pada bagian steps atau langkah-langkah. Misal, first pertama, second kedua, third ketiga, fourth keempat, dan selanjutnya. Ataupun bisa menggunakan next berikutnya, after that setelah itu, and then dan kemudian, finally akhirnya. Poin berikutnya, ciri umum dari teks prosedur adalah terdapat aturan dalam penggunaan bahan atau takaran yang akurat. Contoh, 2 spoons of tea, 2 sendok teh, a kilograms of sugar, 1 kilogram gula, a liter of water, 1 liter air. Tujuannya di sini adalah supaya orang yang membaca dan mempraktekkan teks prosedur kita itu bisa memperoleh hasil yang maksimal. Poin yang terakhir dari ciri umum teks prosedur adalah jika melakukan atau menggunakan sesuatu harus sesuai dengan aturan yang dibuat. Contoh, heat the oil about 2 minutes. Panaskan minyak sekitar 2 menit. Mix the rice and salt. Di situ campurkan nasi dengan garam untuk membumbui. Berarti di situ langkah-langkah yang kita buat itu harus sesuai dengan aturan yang dibuat supaya hasilnya maksimal. Untuk lebih memperjelas dan permudah bagaimana cara menulis sebuah teks prosedur atau procedure text, maka kita harus mengetahui dan memahami generic structure ataupun struktur dari procedure text. Di mana struktur dari teks prosedur itu umumnya terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah aim atau goal, bisa berupa judul ataupun tujuan. Kedua, materials bisa berupa yang pertama tools atau alat yang kita pakai. Kedua, ingredients adalah bahan yang kita gunakan. Ketiga adalah steps. Steps merupakan langkah-langkah yang kita lakukan secara berurutan. Oke, my dear students, sekarang perhatikan gambar yang ada di slide ini. Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar segelas kopi. Untuk lebih memperdalam dan memperjelas bagaimana cara membuat teks prosedur, sekarang akan kita tuliskan sebuah teks berdasarkan gambar tersebut. Yang mana sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa struktur dari teks prosedur itu ada 3. Yang pertama goal, kedua materials and ingredients. Materials itu bisa berupa alat atau tools dan bahan yang kita gunakan. Yang ketiga, steps ataupun langkah-langkah. Jadi berdasarkan gambar yang ada di sini, kita akan membuat goals-nya dulu atau aim-nya. Jadi yang tepat kita buat di sini adalah how to make a glass of coffee. Bagaimana cara membuat segelas kopi. Kemudian kita masuk ke materials berupa tools, alat yang kita pakai membuat segelas kopi. Misalnya adalah spoons, sendok, gelas, saucer itu berupa piring kecil. Berikutnya adalah ingredients. Ingredients itu berupa bahan. Biasanya kalau kita membuat segelas kopi, yang jelas kita menggunakan bahannya. Yang pertama adalah 2 spoonful of sugar, 2 sendok penuh gula, ataupun 2 spoon of recipients of sugar. Bisa juga
2 sendok ataupun secukupnya gula. Berikutnya, a spoon of coffee. Ini berupa bubuk kopi atau coffee powder. Berikutnya adalah hot water, air panas. Inilah bahan yang kita gunakan. Kemudian masuk ke struktur ketiga, itu steps berupa langkah-langkah, dan di sini langkah-langkah biasanya harus dibuat secara berurutan, tidak boleh dibuat secara acak. Tujuannya supaya orang yang mempraktekkan dari teks prosedur kita ini mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama adalah pertama, pour 2 spoon of sugar into the glass. Tuangkan 2 sendok gula ke dalam gelas. Kedua, pour a spoon of coffee powder into the glass. Tuangkan 1 sendok bubuk kopi ke dalam gelas. After that, setelah itu, pour the hot water into the glass. Tuangkan air panas ke dalam gelas. And then, kemudian mix the coffee. Campur atau aduklah kopi. Finally, akhirnya coffee ready to serve. Kopi siap dihidangkan. Ini adalah contoh teks prosedur yang simple yang bisa dipraktekkan anak-anak ibu nanti di rumah. Dan ini merupakan sebuah teks prosedur yang sudah familiar untuk anak-anak ibu.